mengajarkannya ke kiai. Baru sedikit tradisional dibikinkan pondok, dikirim, masak sendiri. Tapi sekarang sudah berubah, pesantren itu sudah hampir nggak ada yang masak sendiri, kecuali yang masih di kampung-kampung ya. Kita sudah terintegrasi dengan pesantrennya, yang masakin pesantrennya, yang nyuciin juga dari pesantren. Jadi anak-anak cuma belajar saja. Disitulah ada unsur ekonominya. Maka di mana ada pesantren, itu pasti membawa kesejahteraan pada masyarakat sekitar. Ketika santri sudah pulang, itu di mana-mana pesantren, rakyat sekitarnya merasa berkurang omsetnya. Ya. Jadi fungsi yang ketiga di dalam undang-undang itu adalah fungsi pemberdayaan ekonomi. Itulah yang nanti barangkali kita usulkan. Direktorat pesantren itu di Kemenak itu harus sudah lebih tinggi. Bisa di bawah Kemenak, bisa di luar Kemenak, tapi ada fungsi ekonomi di sana. Oleh karena itu, kita akan bicara yang terakhir ini, fungsi ekonomi, yang secara langsung sudah dilaksanakan oleh Sidogiri, apakah itu di pesantrennya maupun alumninya seperti BMT, atau juga alumninya yang berkiprah di dalam keilmuan soal ekonomi syariah ini. Oke, teman-teman sekalian, ketika kita bicara model pesantren, pesantren itu ya kalau dulu disebut dengan salafnya, ya tidak perlu ngikutin kurikulum pemerintah, ya mereka hanya pada kitab turos. Saya di Sidogiri itu bahkan dilarang untuk baca koran karena takut mengalahkan membaca Quran. Dulu belum ada media sosial, kita hanya belajar kitab saja. Saya kalau ke perpustakaan tuh nyolong-nyolong untuk baca koran. Karena apa? Karena kita belum boleh baca koran. Yang boleh baca koran itu yang sudah kelas 3 atau yang sudah aliyah. Itu contoh ya dari bukti atau contoh dari pesantren yang hanya turos. Yang kedua ada pesantren dan pertanian. Kayak di Brebes itu Al-Hikmah Benda itu sudah langsung dengan pertanian. Dan di sana juga ada SMK-nya. Gitu. Ada seperti pesantren dan industri. Seperti Nurul Iman. Di Parung itu 15.000 santrinya. Dan itu langsung mengindustri sendiri. Untuk dimakan sendiri atau untuk distribusi kepada yang lain. Ada pesantren dan perdagangan. Mulai dulu sebelum ada BMT, di alumni Sidogiri itu sudah ada koperasi. Sarung untuk bikin sendiri, sarung Sidogiri. Dan itu menjadi kebanggaan bagi santri. Ya. Sampai saya sekarang ini, saya di rumah punya 4 seragam Sidogiri sarungnya. Dan saya selalu pakai. Karena apa? Melekat dalam hati saya kebanggaan pakai sarung Sidogiri. Dan persis seperti dulu di Sidogiri, saya juga nggak pakai celana dalam. Dulu Sidogiri kan nggak punya celana dalam kalau pakai sarung gitu ya. Itu ternyata lebih demokratis, lebih bebas gitu. Nah, itu ternyata kebiasaan. Ya, saya pikir ketawa-ketawa semua nih teman-teman karena pengalaman. Ketika mau pulang pas maulidan, mau pulang ketika imtihanan, itu kan susah kita mau pakai celana, nggak punya celana dalam. Akhirnya apa? Ini tekuk aja sarung taruh di dalam celana. Dan kalau enggak ya nggak pakai daleman juga meskipun pakai celana kan gitu. Tilap-pentilap. Itu kan. Nggih, Pak, tilap-pentilap, Pak. Soalnya Pak nang pondok, Pak, moro-moro nyolong. Gosok Pak ngarani. Nah, ini bagian dari pesantren dan perdagangan. Di Sidogiri perdagangan. Ada pesantren skill ya, di mana memang pesantren itu memberikan skill kepada santrinya. Ini sekarang lebih banyak dilakukan oleh pesantren-pesantren modern. Nah, ini cara apa sebenarnya untuk membangun kemandirian ekonomi. Kalau saya baca sedikit aja umpamanya teori asobiyahnya Ibnu Khaldun ya. Ibnu Khaldun itu punya teori asobiyah. Meskipun asobiyah itu ada 2 versi, ada asobiyah positif, ada asobiyah negatif. Asobiyah negatif itu fanatisme buta yang mendukung kelompoknya benar maupun salah, itu asobiyah, fanatisme buta. Tapi asobiyah positif itu adalah bagaimana kita menjadi komunal, menjadi kelompok, dan kelompok itu menjadi grup yang saling menyayangi, saling melindungi. Itu asobiyah. Nah,
Teori asobia itu dipraktikkan oleh Muhammad Yunus di Bangladesh yang mendapatkan Nobel perdamaian karena mikroekonominya itu, yaitu mereka membuat kelompok yang dari kelompok-kelompok itu dijadikan sebuah komunitas ekonomi. Lah kita nggak usah bikin kelompok tersendiri, pesantren sudah komunitas ekonomi, apakah santrinya, apakah wali santrinya, atau berupa alumninya, itu sudah kelompok tersendiri. Kemarin Bank Indonesia itu membuat program dengan cara membuat kelompok 10 kelompok yang sifatnya tanggung renteng, di mana ada yang ada yang rugi, maka ketua kelompoknya bertugas untuk membebankan kerugian itu kepada yang lain dalam satu kelompok itu. Sekarang mau dipraktikkan di dalam bank wakaf, ya, yang ada di beberapa pesantren itu. Tapi sekali lagi bank wakaf yang digagas itu terlalu politis, sehingga bank pun bukan, wakaf pun bukan, gitu loh. Karena uangnya bukan uang wakaf. Dari 4 miliar, 1 miliar dikelola, 4 miliar ada di BSM. Nah, wakafnya pun juga bukan wakaf, jadi dan bukan bank. Tetapi kelompok, dibikin kelompok yang sifatnya langsung pertemuan rutin, lalu bagaimana mengembangkan bisnis masing-masing, nah itu ya sudah mulai dilakukan dalam bentuk yang saya tadi sebut adalah asobiyah, teori membuat komunitas ya, jadi komunitas-komunitas ekonomi yang bisa nanti melahirkan menjadi komunitas politik. Kalau landasan hadisnya itu sebenarnya yang ditaruh oleh Ibnu Khaldun, bahwa paling mudah kita untuk menjadikan komunitas yang fanatik itu adalah ikatan keagamaan. Ikatan keagamaan itu lebih kuat daripada yang lain. Nah, dari mana sumbernya? Sumbernya adalah 2 hadis Nabi. Jadi ketika Nabi menyebutkan masalul mu'mini kalbunyanil wahid, itu bagaikan satu bangunan, ya syuddu ba'duhum ba'da. Ketika satu bangunan yang saling menguatkan, kalau itu ada tiang, ada tembok, ada saling menguatkan, itu adalah konsep asobiyah, di mana komunitas itu tanggung renteng, saling mendukung, saling mendorong, musyarakah yang diikat, kira-kira begitu dalam kelompok yang lebih besar. Nah, yang kedua disebutkan masalul mu'min kal jasadil wahid. Jadi orang mukmin dan mukminah ini seperti satu tubuh. Ya. Idza ishtaka adun, jadi ketika ada tubuh kita yang merasakan sesuatu, maka akan dirasakan oleh tubuh yang lain tentang sesuatu itu. Jadi sebenarnya teori asobiyah itu berangkat dari 2 hadis. Yang pertama, bahwa kita komunitas ini bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan. Yang kedua adalah bagaikan satu tubuh yang saling merasakan. Nah, 2 komunitas model kayak seperti ini, ketika diikat menjadi sebuah komunitas ekonomi dengan menggunakan teori asobiyah Ibnu Khaldun itu akan jadi. Nah, sekarang bisa terjadi, coba teman-teman sekalian kan berbeda ya, ketika kita berbicara tentang bisnis yang itu antar komunitas kita sendiri. Saya punya lahan di depan saja itu sekitar 1.000 meter yang pinggir jalan raya, dan saya sudah bangun sebagian sekitar 200 meter dan di tingkat. Berpikir ketika kemarin ditawar oleh Indomaret untuk kerjasama, ya penawaran kerjasama untuk bikin minimarket, saya kurang tertarik. Tapi ketika Basmalah, umpamanya mengajukan karena sekaligus Basmalah dibuka di Jakarta, di Bogor, seperti hanya Darul Mutakin dan Darul Najah, itu beda rasanya karena merasa ikut memiliki. Nah, teori asobiyah itu bisa melakukan komunitas khusus di mana dia menjadi komunitas ekonomi. Dan ini kalau ditindaklanjuti menjadi pasar ekonomi, itu akan menjadi kekuatan besar di Republik ini. Cuman mulai dulu sebelum ada undang-undangnya tentang keberpihakan pada pesantren dan undang-undang tentang ekonomi yang melekat pada pesantren, itu kurang pas. Nah, sebelumnya kan pesantren diasumsikan sebagai ya pesantren yang hanya menerima sumbangan. Kalau nggak SPP, ya zakat, wakaf, gitu kan. Sirogiri saja yang terus terang aja saya bangga sekali, mulai dulu kita tahu bahwa itu ada dari koperasi. Meskipun koperasi itu tempat jajannya murid, gitu lah. Nah sekarang kan sudah mulai ekspansif keluar, bukan hanya untuk kebutuhan murid, tapi kebutuhan umum, gitu kan, sebagai perdagangan. Kalau kita ngikut Asy-Syaibani, model ekonomi itu kan hanya 4 unsur. Model satu adalah model
pertanian, yang kedua adalah perdagangan, yang ketiga adalah industri, yang keempat adalah jasa. Saya ketepatan di pesantren saya yang sekarang saya sedang rintis itu, langsung saya mengembangkan hidroponik. Dan dengan canggihannya ilmu pengetahuan, tentu kita nggak nanam ke tanah, tapi cukup rokul dengan air nutrisi, kemudian dalam waktu 30 hari, sampai lama 40 hari, dia sudah panen. 500 meter sudah bisa menghasilkan 1 ton sayur. Dan paling baik, kata Asyaibani, adalah pertanian. Nah, dulu di pesantren, itu masih jarang begitu. Ada sebagian seperti Gontor itu menggunakan wakaf. Basisnya basis wakaf, sehingga orang berwakaf tidak semua dibangun pesantren. Ada wakaf sawah, bahkan ada wakaf toko di kota yang bisa dikelola secara produktif itu. Nah, kita kalau melihat dulu sumbernya pesantren, sarananya seperti ini. Koperasi pesantren, atau sumbangan pemerintah. Kalau pesantren Sidogiri kan nggak menerima sumbangan pemerintah. Itu kadang-kadang yang diantaranya membuat kita bangga dengan Sidogiri dan membuat kita ini punya karakter sebenarnya. Alumni Sidogiri punya karakter. Nggak mau tunduk dengan hegemoni yang bisa menghilangkan terhadap ideologi kita, menghilangkan terhadap idealisme kita. Jadi sumbernya hanya dari zakat wakaf, SPP. Kalau yang mau adalah bantuan pemerintah. Atau kalau yang nggak mau, paling pol adalah sumbangan dari wali murid. Ya, zakat wakaf itu dari sedekah dari wali murid atau dari simpatisan kiai itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat bagaimana strategi pemberdayaan ekonomi pesantren. Kita ini punya doktrin keagamaan. Itu yang kadang-kadang yang perlu diubah dulu mindset-nya. Kita ini perlu jadi orang kaya loh, nggak enak jadi orang miskin. Benar, saya ini orang miskin. Dulu ke Jakarta hanya bawa 86.000, sampai sekarang nggak ditambah lagi sama orang tua. Terasa nggak enaknya jadi orang miskin. Tetapi kadang-kadang ada yang berdalih dengan kemiskinan itulah zuhud. Dengan kemiskinan itulah membersihkan hati. Dengan kemiskinan dia tidak terlalu banyak mendapatkan beban nanti di akhirat pertanyaannya. Dengan miskin itulah dia adalah menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah. Itu mindset itu harus diubah. Jadi persoalan dekat kepada Allah, sombong, itu bukan persoalan kaya dan miskin. Miskin pun ada yang sombong, dan lebih parah kan, udah miskin sombong. Kalau kaya sombong masih mending. Gitu. Coba diubah mindsetnya, kita di antara rukun Islam itu adalah wajib zakat. Apa mungkin orang miskin itu berzakat? Ya nggak mungkin. Al-fakir la yu'ti. Ya. Al-miskin la yuzakki. Jadi orang miskin nggak mungkin dia bisa memberi, tidak mungkin berzakat. Jadi tidak mungkin orang yang tidak kaya itu bisa berbuat maksimal dengan harta. Maka kita perlu kaya, tapi yang perlu ditekan adalah di dalam diri kita jangan sampai ada sombong. Cara mendapatkan harta jangan sampai tidak halal. Begitu juga menggunakan harta harus dengan halal. Ekonomi itu adalah wasilah, ya. Ekonomi itu adalah wasilah, adalah perantara ekonomi itu. Jadi jangan sampai jadi tujuan, bukan ghayah. Ini banyak orang yang salah, ekonomi jadi ghayah. Akhirnya apa? Setelah uang itu masuk ke kita, merasa milik kita, bukan titipan Allah, bukan amanah. Sehingga kita nggak mau sedekah, nggak mau infak, gitulah. Nah, kesempurnaan dari kita ibadah itu membutuhkan harta. Ya, memang harta bukan segalanya, tapi segala-galanya membutuhkan harta. Dan yang dekat pada kekufuran itu bukan orang kaya, tapi yang dekat pada kekufuran adalah orang miskin. Oleh karena itu, harus kita entaskan dari kemiskinan. Tapi yang tetap ditata, dimanage hatinya tetap adalah dalam kerangka iman kepada Allah. Nah, mengubah ini dari mana? Gerakan kiai. Karena kiai itu patron. Coba teman-teman alumni Sidogiri ini kan rata-rata mengikuti apa yang ada pada Kiai Sidogiri. Kiai Sidogiri berubah, kita akan berubah. Kenapa? Karena kita menjadi masih patron, ya, masih kita menggantung kepada figur. Beda dengan masyarakat perkotaan, figur nggak terlalu dominan. Yang dominan adalah kecerdasan dia sendiri. Nah, karena itu, kalau mau bikin gerakan pesantren diawali dari kiai. Mau nggak mau kiai itu punya
daya penetrasi, daya tekan kepada minimal pada muridnya dan masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, integrasi pesantren dan pemberdayaan harus menjadi satu kesatuan. Jadi kalau pesantrennya itu dimajukan, maka juga ekonomi dimajukan. Terutama kalau memajukan ekonomi pesantren, jangan lupa dengan pesantrennya. Jangan terlalu asyik kadang-kadang ngitung angka-angka duit, lupa untuk kita ngikrop. Nah, itu yang kadang-kadang salah. Lalu yang berikutnya, pelibatan santri dan alumni. Gimana tetap menjadi komunitas dalam satu perjuangan kita. Nah, inilah untuk strategi pemberdayaan ekonomi pesantren kita. Berikutnya, tentu program pemberdayaan itu pengembangan berbagai unit usaha yang berpotensi untuk pemanfaatan kerjasama antar pesantren. Sekarang kita butuh pasar loh. Saya punya hidroponik yang setiap bulan 1 ton. Ini baru berjalan 1 bulan. Kesulitan utama adalah pemasaran. Produksi kita nggak ada masalah, sesuai target sebulan 1 ton. Tapi gimana penyerapan 1 ton itu? Nggak semuanya bisa diserap. Kenapa nggak bisa diserap? Karena kita masih belum bisa menciptakan pasar. Maka nggak salah ketika Abdurrahman bin Auf nyampe di Madinah, yang ditanya pertama adalah mana pasarnya. Ketika ditawarin oleh sahabat Ansor saat itu, kalau nggak salah Abi Ubadah, kalau nggak salah, saya kurang lupa. Nah itu bahkan sampai ditawari istri juga, dia nggak mau penawaran itu, tapi minta mana pasarnya. Karena pasar itulah yang untuk menggerakkan ekonomi umat. Nah, kita belum bisa bikin pasar antar pesantren. Kita pakai baju koko, pakai kopiah. Tapi kan apakah itu bikinan pesantren? Ya, kadang-kadang kita juga anti Cina katanya, tapi belinya barang-barang dari Cina, sajadahnya juga buatan Cina. Mereka nggak pernah sholat pakai sajadah, nggak pernah sholat, dan nggak pernah pakai sajadah, tapi mereka memproduksi sajadah. Karena ekonomi sajadah itu besar. Kita yang punya masjid, tapi kita nggak pernah memproduksi itu kan. Akhirnya mereka yang mengambil pasarnya, tapi kita sebagai usernya, konsumennya. Maka perlu mendorong terjalinnya kerjasama bisnis antar pesantren melalui penyediaan, umpamanya sekarang udah virtual. Mau tidak mau adalah digitalisasi pesantren, apakah itu pelajarannya, kita bicara ekonomi juga adalah menciptakan pasar virtual. Ya, business matching itu harus kita buatkan sekaligus edukasinya. Kalau sudah Giri dengan beberapa cabangnya bisa mengakses kitab-kitab secara online, kita juga bisa matching ekonominya. Sekarang kitab-kitab sedang kita coba masukkan di web itu, sehingga dimanapun kita bisa ngambil PDF-nya. Bahkan kalau berkali cara ngajarnya pun bisa dibuat, kalau seperti halnya yang faraid gitu kan, hitung-hitungannya bisa diterjemahkan dalam bentuk sistem yang lebih mudah. Oleh karena itu ada pengembangan holding pesantren. Penyusunan standarisasi laporan keuangan untuk pesantren yang dapat digunakan oleh setiap unit usaha pesantren. Saya dulu dengar-dengar selentingan, belum pernah masuk, bahwa di Sirogiri itu paling bagus ketika bicara soal administrasi, ya, akuntansi dari keuangan pesantren itu. Perlu dibedakan uang kiai dan uang pesantren. Jangan dicampur aduk antara uang kiai dengan uang pesantren itu. Nah, dorongan saya ke depannya adalah digitalisasi pesantren. Ya, website pesantren itu desain websitenya, template yang mudah, profil pesantren, kegiatan, berita pesantren, live streaming, pembelajaran digital, toko online. Jangan lupa ada toko online. Semuanya satu pesantren apa dekat nelayan, jadi dia bisa juga mengolah dari ikan. Yang sayur bisa diolah dari sayur, jadi bisa dipakai antar pesantren. Insya Allah hari santri besok tanggal 22 Oktober akan di-launching oleh Wapres tentang bagaimana green wakaf. Saya punya santri, punya guru-guru yang berkeluarga, kami kasih 10 kg per bulan. Kalau anaknya kecil-kecil itu cukup 10 kilo itu sebulan. Kalau agak gede-gede mungkin 25 hari, 20 hari. Nah, kalau kita punya satu sawah, 1 hektar, itu kan panen minimal itu 3 ton. Kalau diindustrikan bisa 9, bisa 10 ton.
Kalau kita punya 1 hektar saja, punya murid 15, punya murid 500, itu nggak usah beli beras. Berarti kalau punya murid 1000, punya 2 hektar itu udah lebih, apalagi nanti kita pakai padi mina itu bawahnya dikasih ikan. Sehingga ketika panen ikan, panen padi. Itu kita sudah bisa melakukan ketahanan pangan yang sekarang ini impor dari mana-mana ya. Kita banyak sawah tapi impor beras dari yang nggak ada sawah, dari Thailand ya kan. Sayuran juga begitu. Nah, kita bisa tingkatkan di sini, di toko online-nya tuh bisa toko yang integrasi antar pesantren gitu. Sehingga pesantren yang spesifik tertentu bisa menyiapkan kepada yang lain. Di samping juga ini kepentingan edukasinya, pembelajaran itu kan yang diajarkan itu saja. Kalau kita bisa umpamanya dengan buku, ada videonya, itu kan lebih memudahkan. Asalkan sanad keilmuannya tetap terpenuhi. Karena kalau kita nanti belajar tanpa sanad, maka kita tidak ada ketersambungan ilmu, validitas ilmunya. Ya laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau nggak ada transmisi keilmuan, maka siapapun bisa bicara dan bisa bicara apa saja tentang agama, dan itu menghilangkan validitasnya itu. Nah, kita menciptakan pasar antar pesantren dan sekarang bisa menggunakan pasar itu virtual. Sekarang IFES ya, Indonesia Festival Syariah, Ekonomi Syariah, itu sudah pakai virtual. Jadi tidak lagi ada semacam booth seperti di dulu tahun lalu di JJC itu orang display produknya. Sekarang semua displaynya itu digital. Nah, hanya speknya saja, jadi nanti bisa pengembangan akad salam sebenarnya bisa, atau istisna juga bisa. Itu pengembangan itu lebih disesuaikan dengan hal yang sekarang. Jadi profil itu bisa difoto dan bisa menyampaikan spesifikasinya, dan nanti ada khiyar ketika tidak sesuai dengan spek yang diberikan. Itu proses bagaimana pesantren itu yang sudah menjadi komunitas ditingkatkan menjadi sebuah pasar antar pesantren. Nah, ekonomi pesantren itu ini kita perlu ya, dari data yang ada ini kan ada tercatat jumlah pesantren di Indonesia 28.194 dengan 5 juta santri yang mukim. Itu kan kalau dihitung itu sudah lebih 5 juta ini sudah sama dengan negara Qatar loh. Qatar itu cuma 5 jutaan. Singapura juga 5-6 jutaan. Kalau kita mengembangkan e-commerce, layanan ya, e-commerce sendiri, ya, layanan penjualan produk pesantren secara online maupun offline, pembuatan toko online sekarang kan nggak usah kita buka toko online seperti ke Tanah Abang, ke Pasar Turi, kan nggak perlu. Pengembangan UMKM, pelatihan juga bisa kita lakukan dengan cara online ini. Nah, kita terakhir saya ingin sampaikan, mau tidak mau harus melakukan digitalisasi pesantren. Diharapkan nanti bisa integrasi di seluruh pesantren di Indonesia, bahkan mancanegara yang satu aliran dengan kita. Karena keluar seperti kita umpamanya ke Korea, saya ke Jerman, saya ke Austria, Wina, bahkan ke New Zealand, Australia. Teman-teman itu yang punya, sekarang di Amerika ada teman yang buka pesantren juga. Itu kan bisa integrasi. Jadi pesantren itu nanti bisa punya seperti 3 model tadi, ada yang salaf, ada yang kholaf, ada yang kombinasi, ada yang baru lagi menyusul yang disebut dengan boarding school, ya, yang asramanya itu hotel, bayarannya masuknya 300 juta sampai 500 juta per bulan, 50 juta, ada yang per bulan 25 juta. Itu sekarang orang sudah mulai merasakan bagaimana hasil pendidikan pesantren itu cukup baik. Tetapi dulu cukup baik karena anak-anak pesantren atau anak didik pesantren itu lebih tangguh menghadapi persoalan, survive terus dengan kondisi apapun, itu dilakukan oleh teman-teman pesantren. Tapi dengan kemanjaan itu sulit gitu loh. Nah, tinggal bagaimana sekarang integrasi pesantren yang sekarang bisa diintegrasikan melalui digital, termasuk juga ekonominya ya berbasis pesantren. Jadi komunitas yang sudah ada kita maksimalkan menjadi sumber ekonomi. Terakhir, intinya apa? Kita sholatnya sudah berjamaah, ya kita melakukan semua sudah sering berjamaah ibadah kita.
cuman ekonomi kita masih belum berjamaah. Maka kita perlu mendorong berjamaah ekonomi, basisnya adalah digital, nanti sesuai spesifik dan keunikan pesantren itulah dia memproduksi. Dia bisa bertani, bisa berproduksi, bisa berdagang. Nah, maka disebutkan oleh Nabi, ayu kasbin atiyab Rasulullah, amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Jadi kita menanam, kita mengindustri, tapi kita juga bisa memperdagangkan apakah dagang barangnya atau kita menjadi jasa perdagangan itu. Mungkin itu dari saya, kurang lebih mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ki Holil Nafis, sungguh sangat indah dan sangat bermanfaat bagi kita semua tentang pemaparan beliau. Bagaimana kata-kata terakhir dari beliau, kita sholatnya sudah berjamaah, semuanya sudah berjamaah. Tinggal bagaimana ekonomi ini antara pesantren itu bisa berjamaah melalui digitalisasi itu sendiri. Karena waktu sudah pukul 11.03, sesi selanjutnya yaitu adalah kami buka pertanyaan. Sesi pertama kita buka 3 penanya. Kalau misalnya nanti masih ada sisa waktu, saya akan buka sesi kedua, tapi kalau misalnya tidak ada, kita cukupkan di sesi pertama. Terima kasih Kiai. Monggo saya buka pertanyaan. Sementara 3 penanya, silahkan untuk chat, kemudian saya akan tunjuk untuk menanyakan melalui via Zoom. Monggo. Mana yang pertanyaannya? Monggo. Silakan. Dari Mas Malang. Oke, monggo. Oke, saya kasih kesempatan dulu. Silakan. Oke, Pak Mahdi, silakan Pak Mahdi. Oke, terima kasih atas waktunya. Oke, pertanyaan untuk pertama untuk dokter, yang kedua untuk Ki Holil Nafis. Pertama untuk dokter Mahbubi. Dari pemaparan dokter Mahbubi, saya dapat akhirnya saya kaget juga bahwa sekarang di bank-bank syariah itu kan banyak penawar syariah yang itu belum terpenuhi. Nah, bagaimana upaya pesantren untuk mengkader, maksudnya kader santrinya untuk membaca peluang seperti ini? Apakah pesantren itu harus berubah haluan atau seperti mendirikan universitas-universitas yang itu basisnya ekonomi syariah? Pertanyaan yang kedua untuk Dr. Mahbubi, sebenarnya pesantren itu belajar tentang hal yang klasik ya. Sebenarnya ada ekonomi yang membahas ekonomi, seperti bab muamalah itu sudah dibahas di kitab-kitab. Cuman dalam dunia ekonomi sendiri itu banyak perkembangan istilah-istilah dan teori-teori. Bagaimana cara menggabungkan antara teori klasik yang ada di pesantren dengan teori modern yang sudah berkembang di dunia ekonomis sendiri. Seperti itu pertanyaan untuk Dr. Mahbubi. Yang untuk pertanyaan untuk Ki Holil Nafis, tadi sudah dipaparkan bahwa pesantren itu harus tidak mau digitalisasi ya. Namun kita tahu bahwa jarang sekali di pesantren itu untuk belajar dunia IT. Bagaimana cara pesantren untuk upgrade-kan diri mengatasi masalah di bidang IT ini?
apakah di samping belajar di coding dan lain sebagainya, pesantren harus juga belajar tentang digitalisasi tadi, maksudnya tentang dunia digital seperti itu. Bagaimana cara mengatasi hal yang seperti ini? Itu, terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih untuk Saudara Mahdi. Ini ada pertanyaan dari Dewi Syahratulha. Ya, monggo Dewi Syahratulha untuk mempertanyakan bagaimana peran santri dalam, apa bisa langsung ditanyakan melalui Zoom? Halo Mbak Dewi. Mbak Dewi. Oh, kalau enggak ada, monggo Mbak Dewi. Bagaimana peran santri dalam mempertahankan atau meningkatkan keseimbangan ekonomi, terutama di masa pandemi ini? Oke, ini pertanyaannya umum ya bagi ketiga pemateri, nggih. Oke, itu saja. Terima kasih Mbak Dewi. Untuk penanya terakhir, saya berikan kesempatan untuk Sun Haji dari Hamas Kaltim. Monggo Mas Sun Haji. Hamas Kaltim. Halo. Mas Sun Haji. Oke, kalau tidak bisa dihubungin, kami lempar pada Abang Mai Fatonis. Silakan Abang Mai Fatonis untuk mempertanyakan lewat Zoom. Halo? Halo? Ada ya? Oke. Atau kalau memang tidak ada, saya bacakan saja. Pertanyaan dari Abang Mai Fatonis, bagaimana cara agar tidak terjadinya kerusakan bila ekonomi terus-menerus tidak stabil, serta masyarakat lebih percaya kepada pihak santri sesuai dengan pemaparan tadi. Oke. Karena pertanyaan saya batasi 3 saja dulu. Ini ada pertanyaan dari Saudara Mahdi untuk Dr. Mahbubi. Ketika jenengan tadi memaparkan banyak misalnya pengawas-pengawas Dewan Syariah itu yang tidak terpenuhi dengan kotanya itu, sehingga ada 1 orang yang menjabat di 101 itu, kemudian ini menjadi lahan basah bagi para santri yang hidup di pesantren. Tapi bagaimana upaya pesantren dalam membimbing mereka sehingga mereka atau para santri itu gampang untuk mengakses akan hal itu. Kemudian pertanyaan kedua, tentang muamalah di pesantren itu, di seluruh pesantren mungkin sudah di dalam kitab fikih itu kan ada fikih itu, salah satunya adalah fikih muamalah. Hanya saja perkembangan tentang teori muamalah ini itu sangat pesat sekali, mungkin dengan adanya kemajuan teknologi dan yang lainnya. Bagaimana memadukan antara teori muamalah yang klasik dengan modern sehingga para santri itu dapat dengan gampangnya memahami ketika ada teori muamalah yang modern itu sendiri. Itu mungkin bagi Dr. Mahbubi untuk dijawab terlebih dahulu. Nanti untuk pertanyaan selanjutnya ada Kiai Holil Nafis. Baik, terima kasih Ustaz Aziz. Saya mohon izin kepada guru saya Kiai Haji Holil Nafis dan Ustaz Anwar Sadat untuk merespon terlebih dahulu. Jadi biasanya di mana-mana itu murid itu disuruh bicara dulu supaya kalau ada yang salah bisa diluruskan oleh gurunya. Jadi mungkin merespon dari pertanyaannya Ustadz Mahdi tadi. Jadi bagaimana upaya pesantren untuk mengkader para santri supaya bisa menjadi Dewan Pengawas Syariah di dunia ya. Mungkin nanti Kiai Holil bisa bercerita bagaimana dalam konteks Indonesia. Jadi memang tadi saya sampaikan bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fund at Network ya, Network at Fund ya, di Australia, menemukan bahwa ternyata terjadi
sinkronan ya, ketidakseimbangan antara demand permintaan terhadap Dewan Pengawas Syariah dan supply atau ketersediaan Dewan Pengawas Syariah. Jadi kita mengalami kelangkaan Dewan Pengawas Syariah di dunia sehingga top 20 Syariah Scholars, 20 orang Dewan Pengawas Syariah di dunia itu bisa bahkan menempati posisi di lebih dari 50% total posisi Dewan Pengawas Syariah di dunia. Bahkan tadi disebutkan oleh Mas Aziz juga, satu orang bisa menjadi Dewan Pengawas Syariah di 101 tempat, 95 dan sebagainya. Nah, bagaimana upaya pesantren dalam hal ini untuk mampu mengkader para santri supaya bisa menjadi Dewan Pengawas Syariah di Indonesia? Tadi juga disebutkan oleh Pak Anwar Sadat bahwa ke depan mungkin peluang di posisi ini sangat besar, luas, karena ada keinginan misalnya dari Bank Indonesia, dari OJK untuk meletakkan Dewan Pengawas Syariah tidak hanya di tingkat pusat tetapi juga di masing-masing cabang. Begitu juga di dunia, ketika misalnya beberapa negara sudah meletakkan aturan dari sisi governance untuk membatasi satu Dewan Pengawas Syariah menjadi DPS di beberapa tempat. Tentu saya setuju tadi dengan Khairul Hafiz bahwa ketika kita belajar di pesantren, kita tidak pernah berpikir kita mau jadi apa. Kita hanya belajar sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh pondok nawaitu kita untuk mencari ilmu. Tetapi ketika sudah keluar, Allah memudahkan jalan kita, ya kita jalani sesuai dengan peran kita masing-masing. Tapi memang bukan sesuatu yang tidak bisa misalnya dilakukan oleh pesantren untuk diinisiasi, misalnya bagaimana mengkader para santri ini supaya juga ke depan bisa menjadi Dewan Pengawas Syariah, menjadi pengawal kesyariahan sebuah produk di lembaga keuangan syariah di Indonesia atau bahkan di dunia. Saya melihat Mas Mahdi bahwa sebenarnya pesantren ini sudah memiliki kurikulum utamanya di syariah yang sangat komprehensif ya, yang sangat baik sekali dari sisi kesyariahannya. Cuman memang saya melihat ada setidaknya dua kelemahan ya pesantren dalam konteks bagaimana melahirkan santri-santri yang bisa berperan serta dalam keuangan dan ekonomi syariah, seperti misalnya di posisi Dewan Pengawas Syariah. Itu juga mungkin menjawab pertanyaan yang kedua. Yang pertama memang kita di pesantren dulu, apalagi ketika dalam masa saya tahun 2000 sampai 2006, di Sidogiri misalnya masih belum memiliki konsentrasi ekonomi syariah. Sehingga memang praktis kita hanya belajar muamalah itu dalam teori, melalui teori-teori yang ada di kitab-kitab fikih Syafi'i, mungkin di beberapa madhab yang lain. Sehingga ketika kita bawa teori-teori ini, konsep-konsep dalam kitab klasik ini, kita merasa kesulitan ya, merasa kaku ya untuk mengaplikasikan teori-teori ini. Bahkan saya masih ingat dulu ketika di pondok ada anekdot yang menurut saya to certain extent ada benarnya. Jadi ketika ustadz dan muridnya belajar fikih, masuk pada bab ibadah, bab toharoh, bab sholat, ustadz dengan santrinya sama-sama faham karena sama-sama pengalaman setiap hari melakukannya. Tapi sudah masuk kepada bab yang lebih jauh lagi, bab nikah misalnya, bab waris, hanya ustadznya yang paham, santrinya nggak paham, karena ustadznya sudah menikah, ustadznya sudah punya anak, sehingga lebih paham masalah pernikahan dan masalah waris. Santrinya nggak paham. Tapi ketika sudah masuk pada bab yang lebih jauh lagi, bab muamalah, maka ustadz dengan santrinya sama-sama tidak paham. Tentu ini anekdot ya, belum tentu dibuktikan kebenarannya, tetapi memang saya akui ketika dulu belajar di pesantren, memang bab muamalah ini merupakan bab yang atau momok yang paling menyulitkan ya, yang paling menakutkan, karena ketika Ustadz bahkan menjelaskan itu tidak hanya membaca dan memaknai, bahkan tidak menjelaskan secara lebih elaboratif dan bagaimana aplikasi. Mohon maaf, apa bisa dipersingkat? Ya, sehingga poinnya adalah bagaimana kemudian bisa lebih memperdekat gap ini. Jadi pertama bagi saya pesantren sudah harus setidaknya menawarkan ya konsentrasi ekonomi syariah, sehingga teori-teori yang ada di kitab-kitab itu tetap kita pelajari, tapi kita bawa ke dalam praktek melalui konsentrasi ekonomi syariah, baik melalui seperti di Sidogiri konsentrasi
ekonomi syariah, atau mungkin Ma'had Ali, atau mungkin pada level universitas. Kemudian yang kedua, kelemahan pesantren adalah dari sisi bahasa. Jadi kalau mau jadi Dewan Pengawas Syariah, kemudian mau berkarir dan berperan di luar, maka tentu kita harus juga mampu membawa ilmu-ilmu yang kita pelajari di pesantren ini dengan bahasa mereka. Kita mampu mengkomunikasikannya. Sehingga menurut saya, teman-teman santri, mahasiswa dari pesantren yang mau berperan lebih aktif di luar, maka setidaknya 2 bahasa harus dikuasai, tentu 1 bahasa Arab, yang kedua bahasa Inggris. Sehingga dengan gabungan teori praktek dan ekonomi, antara teori dan praktek, antara pemahaman syariah dan ekonomi serta keuangan, serta kemampuan 2 bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Arab, saya pikir pesantren akan lebih, dan santrinya akan lebih bisa banyak berperan dalam ikut serta mengembangkan keuangan dan ekonomi syariah global. Wallahu a'lam. Oke, terima kasih Pak Dr. Mahbubi atas jawabannya. Ini jenengan perlu safari ke pesantren-pesantren ini dalam memberikan pemahaman dan arahan bagaimana seharusnya santri membibit para santri untuk masuk pada Dewan Pengawas Syariah itu sendiri. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya ini pada Yai Khalil Nafis tentang digitalisasi dalam dunia pesantren. Kita tahu sendiri bahwa pesantren itu erat kaitannya dengan kitab turos, akan tetapi di dalam dunia IT, di dalam teknologi itu sangat terbelakang sekali, sehingga ini perlu adanya terobosan-terobosan mungkin ya, mungkin jenengan bisa memaparkan dan menjawab dari pertanyaan Pak Mahdi tadi. Terima kasih, monggo Yai. Ada nih. Sebenarnya sudah dimulai di pesantren-pesantren itu. Sejak digital ada dan sudah digunakan oleh kiainya, hanya bagaimana bisa memaksimalkan penggunaan itu. Contoh, saya kan di Bahsul Masail saat itu di PBNU. Dulu kalau Bahsul Masail itu bawa kitab, kayak kita musyawarah ya, saya kan dulu sering utusan antar daerah. Musyawarah itu belajar aceromo, kata orang Madura itu aceromo kan kalau di Sidogiri itu. Itu bawanya kan bawa kitab sekian besar ditenteng gitu kan, dalam makin besar kitabnya tuh makin kelihatan alim, kira-kira begitu, padahal nggak ngerti juga baca kitabnya kan. Sekarang sudah nggak ada kiai-kiai datang bawa kitab, kiai-kiai datang itu bawa laptop, bawa iPad, dan sekarang sudah banyak PDF. Jadi kalau di belakang saya kitab ini, kitab dulu masih sisa-sisa sebelum banyak PDF saya beli. Sekarang saya udah nggak beli lagi yang sifatnya beginian, menu-menuin tempat kok. Tinggal di laptop yang saya pakai ini, ditaruh di sini. Saya ada namanya Instagram di sini itu adalah untuk kita grup-grup bagi-bagi kitab. Di situ aja kita baca. Meskipun kadang-kadang masih belum terbiasa baca secara digital, tapi lebih mudah mencarinya, lembarannya, gitu ya. Jadi kalau digitalisasi sebenarnya dari kiainya sudah mulai jalan. Nah, selanjutnya bagaimana integrasi dalam pendidikan? Saya sekedar cerita saja, kemarin saya ketemu dengan komisaris di Telkom, bahwa di SD, SMP, SMU itu materi udah bisa diambil secara aplikasi ya, sistem aplikasi di Telkom itu untuk mata-mata pelajaran, nggak usah beli buku. Tinggal bayar 5.000, padahal kalau beli ada 50.000. Nah, pola yang seperti itu udah bisa dilakukan di umum. Di pesantren kesulitan kemarin. Gimana cara mendigitalisasi milik pesantren? Sedang kita coba ini dikoordinasikan pelajaran-pelajaran di pesantren sifatnya umum, dan kan digitalnya, PDF-nya sudah banyak. Gimana kita lakukan? Itu bisa diakses oleh pesantren, sehingga nanti nggak usah beli kitab. Bahkan cara mengajarkannya kayak seperti halnya modul itu, ada uraian, ada pertanyaan, uji kepemahaman bisa dilakukan oleh kita. Sehingga cara ngajarnya pun terstandar. Kalau tadi umpamanya Dr. Mahbubi menyampaikan ustadznya ngajarnya kan tergantung tipologi ustadz. Ada ustadz yang ya pembahasannya luas. Ada ustadz yang pelit, cuman kitab, makna, dia yang ngerti, muridnya belum tentu ngerti. Standarisasi cara pengajarannya, ya, namanya kalau ini muamalah, fikih muamalah seperti apa standar pengajarannya.
Itu bisa dielaborasi dalam penjelasannya, dalam bentuk apa? Uraian, pertanyaan, bahkan bisa dibikin PPT-nya, PowerPoint-nya, sehingga sistem pengajaran itu sudah bisa terukur sampainya kepada masyarakat. Sekarang kan sudah bisa dikuantitatifkan semua. Hal-hal yang kualitatif sudah bisa dikuantitatifkan. Iman yang kualitatif itu sekarang sudah bisa dikuantitatifkan, iman itu. Penelitian teman-teman psikologi Islam di UI, saya jadi pengujinya, iman Anda naik dan turun itu bisa diukur sekarang. Kalau dulu kan yang tahu hanya Allah. Sekarang secara akademik bisa diukur. Bisa apa? Dari ibadahnya. Yazid wa Yungkus kan dari ibadah. Sekarang berjamaahnya demen apa enggak? Duhanya demen apa enggak? Salat malam demen apa enggak? Sikapnya kepada tetangga, kepada teman. Itu bisa diukur tentang keimanan itu. Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya bagaimana melakukan digitalisasi? Itu juga sudah dimulai juga, cuman kesiapan kita ya untuk menerima. Sekarang kita pakai HP, pengguna handphone itu 90% loh smartphone di Indonesia. Santri itu kalau tidak dilarang-larang, santri itu juga sudah miliki. Kalau di kami anak-anak kelas 4 SD itu udah pegang HP. Dan itu digital native istilahnya. Jadi secara natural dia sudah digital. Kalau kayak saya, ya, Mas Abdul Aziz, Mas Mahbubi ini masih belajar kalau mau pegang HP itu harus kita tahu betul umpamanya programnya apa. Tapi anak saya yang kelas 5 SD itu nggak usah belajar, lebih pintar dari ibunya, lebih pintar dari saya. Itu digital native ya, generasi digital native itu. Nah, ini tinggal diteruskan ke pesantren-pesantren, cuman jangan sampai pesantren itu kehilangan core value-nya. Nilai-nilai utamanya jangan hilang, seperti kitabnya, ta'zim pada gurunya. Itu alat. Mungkin sama dengan dulu, saya masih ketika mondok di Sidogiri itu, kalau pamannya belajar kitab, itu hasil fotokopi kan kurang barokahnya. Yang barokah itu kalau ditulis tangan sendiri, ya. Jadi kita berlarut-larut waktu itu adalah memindahkan dari kitab orang lain, tulisan orang lain kepada tulisan kita sendiri. Kita kalau fotokopi kurang barokah. Mungkin sekarang perlu evolusi barokah itu. Sedikit bergeser dari yang sifatnya dikerjakan tenaga menjadi ketakziman yang lain. Banyak yang bergeser, tetapi maknanya jangan value-nya jangan bergeser, nilai-nilai jangan sampai bergeser. Tapi artikulatifnya bergeser sudah. Dulu itu yang paling hebat kalau mondok dia masak sendiri, itu lebih kelihatan mondoknya, barokahnya muncul gitu loh. Sekarang ternyata digeser, itu habis waktu. Kenapa? Waktu belajarnya lebih sedikit karena habis dengan masak. Gimana kalau dimaksimalkan anak-anak itu ada dengan dilatih keterampilan yang lain. Jadi polanya yang diubah, tapi nilainya tetap utuh. Kalau enggak nanti pesantren hilang nilainya. Oleh karena itu ketika digitalisasi memasuk pesantren, jangan menggeser menjadi belajar terjemahan. Tetap baca kitabnya cuman digital. Dan itu bisa lebih murah, efisien, efektif gitu ya. Apalagi kita nanti menggunakan online segala, kan kita tinggal mengakses. Jadi nggak ada yang pergi ke kelas ketinggalan kitab. Kalau dulu kan ketinggalan kitab balik lagi diomelin kan sama guru. Sekarang kalau tinggal bawa laptopnya, bawa mamanya alatnya, atau di kelas disiapin, hanya saja memang pantauannya lebih cepat. Atau memang programnya tidak ada program lain kecuali program yang memang pengembangan ke kita atau IT itu, digital itu dari aspek pengajaran. Aspek ekonomi kan nggak mungkin nggak digital. Sekarang aja kita pesan-pesan kebutuhan dapur dari pakai digital, pakai WhatsApp. Jadi kita udah nggak keluar rumah lagi dengan saat pandemi ini. Nah, saya sekaligus menjawab dengan bagaimana sustainable-nya kita ini untuk kita sustain terus dan terus bisa kita survive di saat pandemi. Ya nggak ada lain, kita nggak bisa interaksi fisik kok. Harus physical distancing, social distancing, tidak boleh berkerumun. Maka yang bisa kita lakukan adalah digital. Jadi mau tidak mau, kita ini akan berlawanan dengan alamiah dan berlawanan dengan takdir kalau kita tidak menerima digital. Karena semua sekarang sudah disambungkan pakai digital. Jadi kalau kita tidak segera digital, berarti kita memperlambat interaksi secara global. Tapi kita mau melawan digital, sudah nggak mungkin. Aplikasi sekarang semuanya menggunakan aplikasi. Ya. Keuangan ekonomi itu, kalau Anda sekarang ke luar negeri, Anda buat duit cash, diketawain orang.
berapa koper Anda mau bawa duit itu. Kalau Anda mau masuk ke hotel di luar negeri itu, Anda harus menjaminkan umpamanya berapa? Anda harus menjaminkan $250 atau $250.000 atau $1.000. Itu biasanya $1.000 lah untuk jaminan ya di resepsionis itu. Ketika Anda menggunakan kartu kredit, maka Anda sudah tidak perlu nenteng-nenteng duit itu. Dan andaikan hilang kartu kredit, nggak hilang duitnya, tinggal kita ganti kartunya. Tapi kalau Anda bawa duit, duitnya hilang, lepas itu. Oleh karena itu, menurut saya, bagaimana cara bertahan dengan kondisi ekonomi? Digital lagi. Jadi kita tetap berproduksi, physical distancing di rumah kita, seperti kita hari ini. Dulu kan dianggap orang nggak waras mau webinar begini. Sekarang saya kalau diundang orang, hampir saya alasan kalau masih bisa webinar begini saya bisa pagi ngaji, terima tamu tadi. Terus saya juga bisa ngisi begini, siang nanti saya bisa ngisi web. Coba webinar lagi. Coba dulu pamannya, saya harus ke Malaysia 2 hari. Harus ke Jawa Timur pamannya. Ongkosnya berapa? Sementara pesannya paling kita ngomong 1 jam. Lebih banyak begini. Ada sekarang bagaimanapun udah digital. Orang membuat laporan itu sudah digital. Laporan seperti halnya penyerapan anggaran rapat, ya semua itu sudah diterima sebagai bukti-bukti adalah digital, foto itu digital, bahwa acara itu ada digital. Dan Kiai, terima kasih. Bagaimanapun, apa bisa dipersingkat, Kiai? Oke, ini masih ada 2 pertanyaan. Oke, terima kasih Kiai atas pemaparan dan ilmunya. Itu jawaban dari Kiai Khalil Nafis. Untuk pertanyaan dari selanjutnya pertanyaan dari Mbak Dewi Syahrotul. Ini mungkin bisa Ustaz Anwar Sadat untuk menjawabnya. Bagaimana peran santri dalam mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekonomi di masa pandemi ini? Ini kayaknya pertanyaan ini juga selaras dengan pertanyaan yang ketiga. Bagaimana cara agar tidak terjadinya kerusakan bila ekonomi terus-menerus tidak stabil, serta masyarakat lebih percaya kepada pihak santri sesuai dengan pemaparan tadi. Monggo Ustaz Anwar Sadat untuk menjawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Oke. Saat ini ada pertanyaan dari Mbak Dewi Syahrotul dan Mas Abang Maifatoni di sini karena ada keselarasan pertanyaan. Bagaimana peran santri dalam mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekonomi di masa pandemi? Kemudian ini kayaknya ada kesamaan bagaimana cara agar tidak terjadinya kerusakan bila ekonomi terus-menerus tidak stabil serta masyarakat lebih percaya kepada pihak santri sesuai dengan pemaparan tadi. Monggo. Waduh, gimana ya? Ya terima kasih, ini pertanyaan yang sulit ini sebenarnya. Soal kemandirian itu kan sebenarnya gini konsepnya. Kita mesti yakin bahwa kan rezeki manusia itu kan sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, kan gitu kan konsepnya. Tapi terus bagaimana caranya supaya secara ekonomi kita ini bisa stabil gitu. Kan pasti kan harus ada kelebihan yang kita terima ya daripada yang kita keluarkan. Itu namanya nilai tukar gitu. Secara teori itu namanya nilai tukar. Kalau petani nilai tukar petani. Kalau misalnya dia nelayan ya nilai tukar nelayan. Itu kan teorinya begitu. Jadi indeks yang kita terima itu harus lebih besar daripada yang kita keluarkan sebagai biaya-biaya. Nah, gimana supaya seimbang? Nggak boleh seimbang itu. Yang kita terima harus lebih banyak emang. Kalau seimbang kan impas namanya itu. Kalau impas namanya muflis. Nah, menurut saya ya bagaimana supaya kita punya penghasilan yang lebih besar ya tentu secara konseptual tadi yang saya sampaikan ayat Al-Qur'annya itu. Tapi secara teori ya memang ya kita bisa menghasilkan bisa mendapatkan pendapatan ya, menghasilkan pendapatan, dan tentu kemandirian itu bisa diukur dengan cara kita bisa menghasilkan pendapatan berdasarkan atau yang kita sebut sebagai wirausaha ya, yang kita tidak bergantung kepada orang lain, tidak bergantung kepada gaji, tidak bergantung kepada sumber-sumber pendapatan yang melibatkan pihak lain, dan kita bisa menutupi kebutuhan kita dengan penghasilan kita sendiri. Nah, maka
kalau kita ngomong soal wirausaha, ada 3 hal yang saling berkaitan. Yang pertama soal skill, soal bagaimana cara kita menghasilkan uang. Karena itu maka skill itu menjadi penting. Kalau misalnya kita memiliki perspektif untuk berwirausaha di sektor-sektor yang memang kita kuasai, ya kita mesti meningkatkan terus skill-nya. Kalau misalnya sektor pertanian, hidroponik misalnya seperti yang ditekuni oleh santri-santrinya Kiai Khalil tadi, maka skill bertani secara hidroponik itu harus ditingkatkan. Kemarin saya mengantarkan kelompok pembudidaya tambak udang faname ke suatu daerah yang menjadi sentra penghasil udang faname yang bagus di Perigi, Trenggalek. Jadi skill-nya memang harus diasah. Kalau memang kita memang fokus atau concern sudah memiliki pilihan untuk menekuni suatu bidang usaha. Terus yang kedua adalah permodalan. Kita punya skill yang canggih, punya kemampuan menghasilkan produk yang canggih, tapi tidak didukung oleh suatu sistem permodalan yang memadai juga nggak akan ada maknanya. Saya punya keahlian, tapi dari mana modalnya? Nah, permodalan tentu Dr. Mahbubi Ali tadi ngomong panjang lebar soal bagaimana permodalan bisa kita, tentu sebagai santri kita berharap ekonomi syariah itu kan bisa mengcover soal-soal seperti itu. Dan memang saya ini juga sekaligus sebagai report ya, sebagai laporan bahwa Jawa Timur itu sejak 4 tahun yang lalu selalu menjadi tuan rumah pertemuan ekonomi syariah di tingkat Asia ya IDB, Islamic Development Bank, selama 4 tahun, mungkin 5 tahun terakhir. Tetapi mohon maaf juga, sayang sekali kita nggak punya bank syariah. Ada pemerintah daerah ya. Pemerintah daerah itu punya BUMD, Ustaz Mahbubi, namanya Bank Jatim. Dan sejak 5 tahun yang lalu kita sudah minta supaya spin-off itu dipercepat, itu tidak harus menunggu tahun 2023 seperti amanat dari Undang-Undang Nomor 21. Tetapi ternyata ya beda gubernur, beda concern gitu. Nah, selalu kesulitannya adalah kita ingin ketika unit usaha syariah Bank Jatim itu sudah menjadi bank umum syariah yang terpisah, yang mandiri, pengennya itu modalnya di atas 1 triliun supaya lebih leluasa ya ruang geraknya itu. Tapi kapan untuk bisa sampai pada modal 1 triliun itu kan menunggu-nunggu. Nah, saya sempat melontarkan ide yang ya waktu itu OJK ketawa itu. Kalau memang kesulitan, kenapa tidak sekaligus mengkonversi Bank Jatim menjadi bank syariah saja? Toh ini Jawa Timur, tempatnya umat Islam, tempatnya para santri, kan gitu. Resolusi jihad di kemerdekaan memang diproklamasikan di Jakarta, tapi diuji pertama kali di Jawa Timur kan melalui perang 10 November. Dan itu sangat terinspirasi oleh semangat resolusi jihad. Nah, ketika itu kalau memang kita kesulitan spin-off mendirikan bank unit syariah yang terpisah dari sekarang, udah sekalian aja. Toh ini juga bukan yang pertama kali. Aceh itu sebelum era reformasi ya BPD Aceh, tapi sekarang BPD Aceh sudah mengkonversi dirinya menjadi bank syariah, udah nggak ada konvensionalnya. Nah, tapi ya proses politik saya kira kan nggak semudah itu ya, ada complicated, bahkan ketika kemudian kita minta supaya diselenggarakan secepatnya pada tahun 2020 ini, ternyata gubernur menunda sampai terpenuhinya undang-undang di tahun 2023. Nah, itu saya kira memang perjuangan politik ya memang selalu menemui hal seperti ini ya, kita mesti berkompromi lah. Nah, sektor permodalan yang ketiga tentu pemasaran. Jadi kalau skillnya kita sudah miliki, sudah ada yang mau memodali, ada pembiayaan dari sumber apakah syariah maupun ya mudah-mudahan syariah sih, jangan konvensional. Dan yang ketiga tentu adalah pemasaran. Tadi kan Kiai Khalil Nafis juga memiliki masalah pada sektor pemasaran. Saya kira ini yang seharusnya kalau kita mau menstabilkan sisi perekonomian itu, maka sebelum kita bergerak pada sektor yang memang menjadi yang sudah kita kuasai skillnya, ya kita memang mesti memperhatikan pasar.
Dan tadi secara teori sebenarnya Kiai Khairil sudah menyampaikan, sudah tahu itu. Sahabat Abdurrahman bin Auf nanya pasar dulu, tapi ketika Kiai Khairil Nafis menginisiasi hidroponik, mungkin nggak lihat pasar dulu itu. Sehingga ketika sudah memproduksi, pasarnya nggak ada. Misalnya, ini satu hal yang harus yang integratif ya. Ketika santri adik-adik kita ini mau berbisnis, satu, kuasai dulu kira-kira ini sektornya apa yang mudah kita kuasai. Jangan kemudian sektor yang rumit betul ya, yang mesti kita belajar bertahun-tahun baru kita kuasai. Terus yang kedua, bisa nggak ini dibiayai oleh, atau istilahnya itu bankable kan, bisa nggak dibiayai oleh apakah pembiayaannya apakah dari sektor private atau dari sektor perbankan. Kalau kita punya teman yang kaya gitu ya, mungkin mau dia punya jadi investornya lebih bagus lagi kan, menjadi kerjasama. Dan yang ketiga tentu pasar. Nah ini tentu pemerintah kan tidak bisa berbisnis secara langsung. Pemerintah salah satunya di pesantren-pesantren yang terkait dengan santri, ada beberapa BLK yang dibangun di pesantren. Salah satunya kalau di Pasuruan itu di tempatnya Kiai Idris Hamid. Namanya BLK Komunitas. Menurut saya ini perlu Kiai Khairil Nafis yang di pemerintah, yang di Jakarta, atau saya yang di provinsi bisa mungkin perlu forum yang lain ya, forum yang terpisah gitu untuk bicarakan soal apakah mungkin kita bikin peningkatan skill ini di Jawa. Contohnya gini, di Jawa Timur itu analisis kita pasca pandemi ini seharusnya ada sekitar 100-an ribu orang yang dilatih secara bisnis. Dilatih bukan dalam pengertian pelatihan biasa ala kadarnya 2-3 hari, tetapi dilatih membangun suatu bisnis baru, membangun kewirausahaan baru. Dan itu butuh waktu, satu paket pelatihannya itu sampai 30-45 hari. Dan pesertanya itu 16 orang per angkatan. Nah, ada sekitar, kalau misalnya 100.000 orang yang dilatih berbisnis kan butuh jumlah paket pelatihan yang banyak yang tersebar di berbagai macam BLK atau LPK namanya ya, lembaga pelatihan kerja. Menurut saya ini memang harus disiapkan, pemerintah daerah concern di bidang ini, karena itu kita titipkan itu ke di samping ke BLK milik pemerintah, juga di LPK milik pondok pesantren yang ada, yang tersebar di beberapa pesantren di Jawa Timur. Nah, syukur-syukur nanti misalnya Hamas atau sebenarnya IAS ini ya, IAS atau Hamas misalnya juga harus memiliki LPK itu atau lembaga pelatihan kerja. Untuk apa? Untuk menyiapkan skillnya. Karena uang ada, pasar ada, tapi nggak punya skill, juga nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, terima kasih, Ustaz. Apa bisa dipersingkat? Baik, saya kira itu ya, menurut saya itu poin pentingnya, bahwa jangan khawatir bahwa kita pasti sudah disediakan rezekinya oleh Allah. Amin. Karena itu janji Allah gitu. Tapi bagaimana cara supaya selain sholat duha ya, rezeki itu bisa kita dapatkan, saya kira secara teori tiganya ini mesti kita pikirkan. Kita mesti Hamas atau IAS ya bisa bergerak dalam menciptakan, melatih skill para santri agar dia bisa mandiri. Yang kedua, sektor permodalannya bisa kita udah punya BMT dan lain-lain. Dan yang ketiga, pasar. Nah, pasar inilah yang saya katakan captive market tadi itu. Kalau misalnya ada kemandirian di tingkat pesantren santri, artinya kebutuhan pangan itu dipenuhi oleh pesantren sendiri. Ada perdagangan antar pesantren, saya kira itu luar biasa. Menurut saya itu perlu digagas. Saya kira itu mungkin jawaban dari saya. Terima kasih Ustadz Anwar Sadat atas pemaparannya. Mohon maaf untuk para penanya yang lain karena ini kita memakai aplikasi Zoom, ya dibatasi sampai jam 12. Oke. Namun sebelum itu, karena ini adalah pemateri-pemateri yang handal, yang sayang sekali untuk melewatkan kata-kata terakhir dari beliau sebagai kita junior dan teman-teman sekalian, agar bisa meneruskan bahkan juga meniru kesuksesan beliau. Mungkin karena ini langsung pada Pak Anwar Sadat, kemudian nanti Pak Dr. Mahbubi Ali, kemudian nanti Kiai Khairil Nafis untuk memberikan kata terakhir atau wejangan terakhir untuk kami selaku junior. Monggo Pak Anwar Sadat, mungkin 5 menit saya berikan waktu untuk penutup. Saya dulu ya.
Wah, saya ini kadang sudah dipanggil guru oleh Pak Mahbubi, gimana? Kalau salah, siapa yang betulin nanti? Ya, saya kira gini. Saya dan yang lain-lain ya pasti pernah mengalami masa-masa seperti adik-adik sekarang itu. Pernah di bangku kuliah, pernah beraktivitas ya. Pernah berorganisasi ya, apakah di intra maupun di ekstra, bertemu dengan banyak orang, termasuk bertemu dengan mantan pacar mungkin ya. Nah, menurut saya kita ini harus dalam posisi, adik-adik ini harus dalam posisi well prepared. Harus benar-benar menyiapkan diri untuk menjadi apapun di masa depan. Kita tidak bisa merancang masa depan. Kita tidak bisa meramal masa depan akan menjadi seperti apa. Tentu yang dikatakan Kiai Khairil tadi itu, beliau mungkin tidak pernah membayangkan akan menjadi orang penting ya di Majelis Ulama Indonesia, dan semua isu-isu agama di tanah air ini saya perhatikan tidak pernah lepas dari komentar-komentar, statement-statement dari Kiai Khairil Nafis. Kalau kita ngomong soal ekonomi syariah, ya, Dr. Mahbubi Ali juga selalu menjadi pasti akan disebut-sebut sebagai seorang ahli ekonomi syariah yang memiliki background pesantren. Levelnya itu sudah nasional, levelnya sudah internasional. Cuma saya aja yang levelnya masih Jawa Timur kan. Saya tuh secara level, secara makom masih di bawah kedua orang itu, kedua beliau itu. Calon gubernur lah. Calon gubernur lah. Nah, menurut saya well prepared itu maksudnya ya kita mesti penuhi diri kita ini dengan seluruh potensi apapun, tidak usah pilih-pilih ya, misalnya dalam hal wawasan kita belajar apapun ya, soal agama, soal sosial, soal budaya, soal ideologi, dan diskusilah tentang tema-tema itu karena suatu saat pasti akan bermanfaat pada masanya nanti. Sama dengan santri itu. Karena dengan santri itu harus hafal juz amma. Siapa tahu nanti jadi menantunya kiai, harus jadi imam di masjidnya kan begitu. Nah, kemudian tiga hal yang mesti dilakukan ya, membaca, menulis, dan berdiskusi. Membaca itu menjadi penting. Kenapa? Dari membaca kita bisa menulis. Dan dari menulis dan dengan berdiskusi kita bisa tahu apakah bacaan kita benar atau enggak. Saya kira jejak itulah yang menurut saya kita lakukan sehingga ketika ada tanggung jawab besar di masa yang akan datang menjadi pemimpin umat, kita sudah siap. Tidak merengek-rengek, tidak kemudian shock gitu kan ya, tidak kagetan katanya orang sekarang itu. Menurut saya itu sebagai satu pesan dari seorang yang dituakan lah di forum ini. Karena saya paling tua kayaknya di sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Anwar Sadat atas waktunya dan wejangannya. Langsung kami berikan pada Dr. Mahbubi Ali. Ini orang Madura tapi go internasional di Malaysia. Monggo kata penutup dari jenengan. Terima kasih Mas Aziz. Karena guru sudah ngomong maka santri tinggal mengaminkan. Amin. Ya. Amin. Tinggal mengaminkan apa yang semakin beliau. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan hari-hari ini sebagai mahasiswa, Pak Anwar Sadat, Khairil Nafis, termasuk saya pernah mengalami masa-masa seperti adik-adik sekalian di Hamas. Maka sebenarnya apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan apa yang akan kita capai dan gapai di hari esok. Oleh karena itu, man zara'ah hasoda, barang siapa yang menanam dia akan memanen. Saya setuju tadi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Anwar bahwa hari-hari ini adalah masa di mana kita menanam, berinvestasi untuk masa depan. Jangan pernah berpikir ketika ditanya kamu jadi apa besok, biarlah seperti air mengalir. Tapi tahukah kalian, air mengalir itu akan senantiasa mengalir ke bawah, dia tidak akan naik ke atas. Gitu. Karena itu pilihan kita ada dua, apakah kita mau menjalani hidup ini dengan cara mendatar biasa-biasa saja, tidak pernah capek, tetapi kita tidak akan pernah mencapai puncaknya, atau kita menjalani hidup ini dengan menanjak, menaiki tangga-tangga, tapi percayalah bahwa di setiap tangga-tangga itu kita akan melihat puncak-puncak dan keindahan di bawah gitu. Bahkan saya selalu mengikuti sebenarnya postingan Khairil Nafis
ketika beliau capek bersepeda, beliau mengatakan bahwa setiap kita capek menaiki sepeda, naik ke tanjakan, maka percayalah bahwa setelah tanjakan itu ada turunan. Sehingga inna ma'al usri yusra. Bahwa kalau kita mau capek-capek sekarang, maka percayalah bahwa di setiap tangga-tangga yang kita lalui itu, kita akan mendapatkan puncak-puncak kejayaan dalam hal apapun. Tentu tujuannya bukan hanya pada motivasi dunia, tetapi bagaimana kita bisa bermanfaat kepada seluruh umat manusia, khairun nas anfa'uhum linnas. Maka supaya kita lebih bisa bermanfaat, maka pertama kita harus lengkapi diri kita dengan ilmu, sehingga dengan ilmu kita bisa kita sebarkan ilmu kita dengan tulisan-tulisan kita. Tadi sampaikan ke Pak Anwar Sadat, banyak membaca, sehingga dengan membaca kita bisa banyak menulis, dengan banyak menulis kita bisa banyak berdiskusi, kita banyak diundang untuk mempresentasikan hasil-hasil tulisan kita. Sehingga pesantren menurut saya, santri-santri itu kalau mau bisa berkiprah dan diterima di hampir di semua lapisan terkait misalnya tema yang diberikan kepada saya, ya, peran dan sepak terjang santri di ekonomi global, maka setidaknya tiga hal yang harus dilengkapi. Yang pertama adalah pemahaman dan kemampuan aspek syariah dilengkapi dengan pemahaman tentang ekonomi, keuangan, perbankan, akuntansi. Sehingga perkawinan antara pemahaman syariah dan ekonomi ini melahirkan pribadi santri yang memiliki kemampuan yang holistik. Yang kedua adalah perkawinan antara pemahaman teori dengan praktek. Tadi saya sampaikan bahwa pesantren-pesantren itu sudah saatnya untuk membuka konsentrasi-konsentrasi ekonomi syariah tanpa menghilangkan identitas pesantrennya, yaitu kajian-kajian kitab Turos. Sudah saatnya juga misalnya membuka mini banking, capital market corner, semuanya supaya tadi teori-teori yang kita baca dan kita pahami di kitab-kitab Turos itu kita bisa bawa ke dalam industri, sehingga agama bisa kita bawa ke dalam pasar modal, asuransi, perbankan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yang juga tidak kalah penting adalah pemahaman bahasa, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris, karena ilmu bisa banyak, tulisan bisa banyak, kemudian teori praktik kita bisa pahami, tapi kalau kita tidak mampu mengkomunikasikan ilmu, ide, dan pemahaman yang kita miliki dengan bahasa mereka, maka tentu kita akan susah untuk bisa diterima di dunia global. Itu saja mungkin penutup dari saya. Terima kasih sekali lagi kepada Hamas yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan kehormatan untuk bisa sharing di hadapan para guru-guru saya di sini. Saya juga mohon ijazah kepada Kiai Holil Nafis ini untuk tetap menimba ilmu melalui online, karena tadi berbicara digital online, semoga online ini juga dianggap sebagai ittisalus sanad gitu ya, ittisal sanadnya kepada beliau melalui YouTube. Kadang saya mengikuti beliau secara langsung dari Malaysia, bahkan pernah diminta untuk mana buktinya. Saya buktikan bahwa memang saya di depan saya sedang mendengarkan Kiai Holil Nafis di tengah-tengah saya bekerja. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Mahdi Ali atas wejangannya untuk kita semua, semoga barokah. Selanjutnya untuk terakhir kami berikan waktunya kepada Kiai Holil Nafis untuk memberikan kata penutup sehingga kita semua yang ada di sini menjadi orang-orang yang nantinya lebih baik dari sebelumnya. Monggo Yai. Terima kasih. Saya bercanda aja ke Pak Dr. Mahbubi ketika beliau mengkomentari, mendengarkan saya di televisi. Saya bilang, kalau nggak ada gambarnya tuh hoax, bilang gitu. Kalau ada fotonya baru benar. Itulah bukti digital namanya. Selain kita juga melihat namanya jejak digital. Saya pun juga sering dimintai komentar, termasuk ya pemerintah atau lembaga resmi ketika mau nanya tentang seseorang yang mau diundang sebagai penceramah, orang yang diundang untuk memberikan materi, saya diminta pendapatnya. Saya kadang-kadang nggak tahu tentang orang itu, tapi saya harus menjawab karena saya dianggap mengerti tentang orang-orang yang ahli agama dan yang agamanya tidak bertentangan, khususnya dengan NKRI. Ini untuk negara, untuk kita yang tidak termasuk aliran sesat. Saya nyarinya adalah jejak digitalnya. Kalau dia punya YouTube, ada di YouTube, ada Instagramnya, ada Facebooknya, saya lakukan jejak digital.
Makanya kalau saya mau ketemu dengan orang yang belum saya kenal, saya diundang oleh Wakil Menteri Pertahanan kita. Ya, saya nggak kenal siapa Wamen Han ini. Saya bukalah digital itu sebelum saya ketemu dengan beliau, sehingga ketika ngomong dengan beliau, saya tahu positioning orang ini ternyata alumni ITB, bukan dari militer. Saya beda menghadapi orang militer dengan orang sipil. Nah, inilah teman-teman sekalian, bukti-bukti bagaimanapun kalau kita hidup di zaman sekarang yang akan datang, maka digital itu menjadi sebuah keniscayaan. Yang anti digital berarti anti takdir, dan termasuk melawan takdir. Nah, ke depan tentunya ilmu kita sudah cukup, bahasa Giri itu sudah cukup sebagai bahan bakunya. Tetapi mengolahnya itu tadi dibutuhkan kita artikulatif. Artikulasi pertama adalah pola pikir yang akademik, ya, sistematis. Yang kedua adalah mampu mengkomunikasikannya. Jadi mungkin dulu di pesantren dia pintar, hebat, tetapi kadang-kadang kan di masyarakat kurang bisa diterima. Kenapa? Artikulasinya kurang bagus, kurang memenuhi kebutuhan massa. Itulah yang dalam ilmu belaghah namanya muqtadul hal. Kenapa kita dulu dikatakan yang sebaik-baik disebut dengan fasahatul kalam, yang fasih adalah termasuk diantaranya adalah muqtadul hal. Nah, teman-teman sekalian, Hamas tentunya saya akan memberikan motivasi yang paling penting bagi adik-adik sekalian adalah punya mimpi. Mimpi jadi orang besar, mimpi menjadi orang penting, mimpi menjadi orang yang bermanfaat, mimpi menjadi orang kaya. Saya mulai dulu hanya berpikir satu, saya harus sukses. Bukti sukses apa? Saya kuliah harus sampai doktor. Saya harus mandiri secara ekonomi. Saya ketika jadi mahasiswa di Jakarta, disuruh jadi guru privat, saya nggak pernah mau. Kenapa? Karena kata orang Sidogiri, guru itu harus didatangin, bukan guru datang ke murid. Maka saya harus kaya biar saya tidak jadi guru privat. Mohon maaf barangkali ada yang jadi guru privat. Jadi saya lebih baik lapar daripada saya jadi guru yang datang ke murid. Karena menurut kiai saya, murid datang pada guru. Akhirnya apa? Saya cari jalan keluar karena saya tidak dikirim oleh orang tua dari rumah. Saya menulis, menerjemahkan. Dari hasil terjemah itulah yang saya buat hidup di Jakarta. Jadi nggak ada alasan kalau kita punya mimpi besar. Saya tidak mengaku sukses, tapi minimal kuliah saya sampai selesai doktor. Gitu ya. Tempatnya Pak Mahbubi sekarang di Malaysia. Dan kalau saya tidak mengaku sukses, tapi saya alhamdulillah bisa ngajar di UIN dan bisa ngajar di UI. Ya, ngajar di UIN saya S3, ngajar di IPB saya S3, ngajar di UI saya S2. Nah, menurut saya itu nggak masuk akal alumni Sidogiri yang ijazahnya tidak diakui. Jangankan bisa ngajar umpamanya, bisa menjadi pegawai pun di tempat itu nggak masuk akal karena ijazah Sidogiri tidak diakui. Tapi apa yang bisa menerobos ketidakmungkinan, intangible itu adalah mimpi. Selama punya mimpi, anak kita, diri kita punya mimpi adalah jadi mimpi besar, dan kita lakukan dengan konsep pasti tercapai. Jadi himmatur rijal tahdimul jibal itu adalah terbukti kalau kita istiqomah. Sampai di situ yang bisa saya sampaikan. Saya hanya bercerita, artinya kalau Anda mau pengen sampai S3 itu, karena di Sidogiri itu alumninya yang masih kurang itu yang S3. Yang jadi kiai kampung banyak, ya, yang jadi DPR juga sudah banyak, tapi yang doktor itu sedikit. Saya tidak mendewakan doktor, tetapi dalam akademik itu sudah menjadi keputusan dan kesepakatan dan persepsi publik bahwa selesainya pendidikan di dalam akademik itu adalah doktor. Syukur-syukur saya sedang ngurus untuk profesor. Ya, saya sedang ngurus untuk profesor. Nah, teman-teman sekalian, saya menyampaikan ini bukan saya sombong, alhamdulillah min dzalik, tetapi saya ingin motivasi. Ijazah saya yang itu persamaan, SD, SMP, SMU itu ijazah saya sama, tidak diakui. Tetapi kalau punya mimpi besar, itu bisa diterobos. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ketiga pemateri dari beberapa kata beliau. Mungkin bisa saya simpulkan sedikit bahwa menurut Pak Anwar Sadat itu kita tidak bisa meramal masa depan, tapi kita sebagai santri harus mempersiapkan segala halnya. Sama dengan katanya Dr. Mahbubi Ali, apa yang kita lakukan saat ini itu adalah penentu kita di masa depan. Man zara'a hasadah.
Itu pun juga yang dibangun oleh Khalil Nafis dengan suatu yang seakan-akan secara logika tidak bisa ditembus karena beberapa ijazahnya yang tidak diakui, tapi beliau saat ini membuktikan. Sebentar lagi mudah-mudahan profesornya segera turun. Mudah-mudahan kita semua selaku junior bisa meneladani beliau dan bisa juga sukses sebagaimana beliau. Kami sebagai moderator pada acara kali ini tentunya banyak kekurangan yang kami lakukan. Mohon maaf yang tiada batasnya. Akhir kata dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya, mau langsung kita udah duhur di sini ya. Izin ya. Oke, assalamualaikum. Jangan keliru mereka doa. Sudah selesai ya, Mas Aziz, saya boleh ini ya, undur diri ya. Monggo Ustaz, dalam. Oke, makasih banyak semuanya. Salam dari Malaysia. Terima kasih Ustaz. Lalu senang untuk diskusi. Alhamdulillah, terima kasih. Allah terbiasa, ini ada 200 lebih tadi yang join. Alhamdulillah. Mohon doanya Ustaz Mahbub Ali. Cuman kayaknya yang pakai Zoom ini baru sekarang kayaknya, nggak begitu pengalaman. Coba kemarin tadi itu awalnya dari teman-teman NU mau live ke YouTube semuanya bisa karena setting awalnya jadi ini. Nggak apa-apa lah, diskusi ke depan mungkin lebih bagus lagi, bisa di live. Ya kalau ini saya di sini maka izin live Pak Kiai. Kenapa? Ya, silakan. Pak Kiai mohon doanya ya. Sama-sama. Mohon doanya untuk Muswil 4 IAS Pasuruan ini, mohon doanya semoga lancar. Mas Pasuruan menjadi panitia Muswil 4 untuk tahun ini. Semoga lancar doanya, insya Allah tanggal 22 Oktober, pertempatan Hari Santri. Ya, mohon doanya semoga lancar. Amin, amin. Amin ya Allah. Kita saja ada recording kan, jadi nanti kalau ada recordnya nanti bisa di. Amin. Amin ya Allah. Ya, semuanya ya, nanti saya share materinya ke Mas Aziz atau yang lain nanti bisa di-share semua peserta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak. Barokah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih untuk semua kerjasamanya para Hamas Nusantara. Semoga kita tetap bisa menjalin silaturahim di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat Pak Abdul Aziz. Sehat selalu Pak Abdul Aziz. Amin. Amin. Amin.